Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang membongkar smart lock Bardi. Nah, ini sudah saya lepas ya. Seperti ini. Ini yang akan dipasang pada bagian tengah pintu. Ini pembukanya. Seperti ini dia. Terus bagian penutup, jadi supaya debu itu tidak masuk, dia ditutup pakai karet ini, dan ini penutup case nya yang ini. Jadi ada 4 karetnya ini. Sedangkan untuk komponen utama, ini komponen utamanya itu ada 2 ini. Ini kan sudah saya lepas, tinggal buka bautnya aja sebenarnya, nggak ada yang susah. Kenapa saya membongkar ini? Supaya tahu isi controller yang digunakan itu apa aja, kira-kira ada yang jual atau enggak. Ini yang di bagian dalam pintu rumah, sedangkan ini yang di luar. Ini ada RFID reader, ada keypad, ada keypadnya juga, terus ada fingerprint. Untuk membuka di bagian luar ada ini, di bagian dalam rumah maksud saya. Dan untuk komponennya sendiri, ini seperti ini dia bentuknya. Sebentar. Ini untuk tutup baterai. Tutup baterai itu ada di dalam pintu rumah. Saya akan lepas dulu soketannya ini. Susah lepas soketannya ini. Nah, ini soket untuk power, dan di bagian ini yang di dalam rumah ya, karena juga bisa difungsikan sebagai bel. Jadi ini ada speaker di bagian dalam rumah. Speakernya ini kemungkinan hanya 8 ohm speakernya ini. Terus ini untuk membuka kunci dari dalam, ini sudah dipotong disesuaikan dengan lebar atau ketebalan dari pintunya. Terus ada kabel power, dimana di sini menggunakan baterai A2 4 buah, hanya 4 buah baterainya, jadi 6 volt karena di seri. Terus ini untuk speaker ini nggak bisa susah dibukanya karena dilem, jadi harus lepas lemannya dulu. Kita buka, ini ada komponen apa aja di bagian yang di dalam pintu rumah. Nah, ini board yang di bagian belakang ya, yang kayak gini dia. Di sini ada transistor NPN 2 buah, terus ada regulator 3,3 volt ini, terus ada induktor. Untuk regulator yang TO20 kalau nggak salah ini dia tidak dipasang, dia langsung ke step downnya ini. Dan IC yang digunakan ini TYWE1S, ini keluarannya tuh ya. Untuk dasar sistem kontrolernya itu ISP8266 biasanya, kalau enggak ISP8285. Ada tombol untuk reset, jadi bisa
dari luar, nggak harus buka case yang bagian dalam ini. Jadi ini yang akan terhubung ke wifi yang ini. LED-nya dilepas, biasanya ada LED internal, ini dilepas. Ini keluarannya tuh ya, cuma sistem dasar dari dari microcontrollernya itu USB 8266 atau USB 8285. Biasanya antara dua controller itu aja yang digunakan untuk membuat alat-alat smart home. Terus yang di bagian output atau di bagian out pintu rumah, ini banyak sekali komponennya di sini. Nah, ini di sini ada motor di gearbox yang ini. Kemungkinan ini motor stepper dia ini, karena kabelnya ini lebih dari dua. Yang duanya lagi ini biasanya power, soket power. Nah, ini soket power, di sebelahnya kunci. Soket power jika baterainya habis bisa dijumper dari luar pintu rumah. Jadi kalau habis tinggal diberi power bank micro USB ini dia. Terus ini untuk kunci. Jadi dia akan ke atas sini dia nanti. Terus untuk ini motor DC kayaknya. Saya ambil kuncinya dulu ya. Saya ambil kunci yang untuk membuka yang bagian bawah. Nah, ini kuncinya. Jadi ini kayak gini dia. Ini bukan motor. Ini bukan motor, ini kunci biasa ya. Ini bukan motor, ini kunci biasa. Dan keempat ini ada plus dan min, terus mungkin kabel data untuk mengupload firmware-nya. Ini ya. Ini gak ada dia, nggak ada kabel ke sini. Coba lepas aja. Oh iya, ini nggak ada kabel sama sekali deh, ini kelihatan sudah. Agak susah ngebukanya, agak susah. Ini nggak ada kabel sama sekali. Jadi ini benar-benar kunci aja, bukan elektriknya yang ini. Ini yang ngedorong untuk ngekunci. Untuk membuka kayak gini ya. Jadi ini hanya kabel data aja, yang 4 kabel ini. Jadi hampir sama dengan pintu yang lainnya. Ini adalah gearbox untuk membuka dan menutup kuncinya. Ini ada plus, ada min ke bagian controller ini. Jadi motor elektriknya itu yang ini dia, ada gearboxnya. Kalau yang ini untuk manualnya aja. Ini nyambung ke motornya ya. Ini DC dia, nyambung ke controllernya yang ini. Controller yang digunakan, mudah-mudahan terlihat ya, STM32. Ini cuma kebalik aja, ini STM32. Nah, ARM STM32 ini controller utamanya mungkin yang ini. Terus ada pastinya ada beberapa EEPROM di sini nih. Terus ini tombol ketika pintu itu dibuka dari luar. Jadi bautnya itu kalau dilepas langsung ditarik seperti ini, alarm akan bunyi nih. Jadi ketika nempel ke pintu ini ketekan, tapi ketika ini dilepas paksa maka alarm akan berbunyi yang ini. Terus apa lagi ya,
Untuk bagian keypad, ini kontrolernya kan STM32, terus gimana ini bukanya? Oh, ada soketannya dia. Nah, ini soket, ada LED untuk keypadnya, LED untuk keypad. Dan ini sebenarnya yang mengkilat kayak gini dia lem karet, lem silikon. Sedangkan untuk soket fingerprint ini dia yang ini, jadi gak mudah putus kabelnya kalau kabel yang model kayak gini nih, walaupun ditekuk gak masalah. Dan sebenarnya di bagian depan ini ada tombol kapasitif, itu ada kontrolernya juga. Ini ya kontrolernya itu, saya akan coba baca, barangkali bisa. Gak terbaca. Ini controller untuk kapasitif touch screen-nya, bukan touch screen sih, apa ya, kapasitif, intinya kapasitif touch yang ini. Jadi tombol kapasitif, tidak harus menekan tombol. Gimana bukanya ini? Oh, bisa dibuka. Ini bagian yang controller utama. Udah itu aja sebenarnya ini. Coba ini bisa buka kan? Ini kekunci dia. Dan untuk baterainya sendiri ini awet baterai, hanya menggunakan 4 baterai AA, bisa bertahan berbulan-bulan, jadi benar-benar awet. Nah, ini pengunci. Nah, gini aja dia. Jadi ini kacanya sudah ini. Nah, gini aja. Terus ini RFID reader. Jadi ini IC untuk RFID reader beserta kapasitif touchnya. Apa ya ini? Nggak kebaca dia. Nah, nggak kebaca. Jadi RFID beserta kapasitif touchnya ini sudah jadi satu. Controller utama STM32, controller utamanya. Jadi ada tiga controller, 2 yang slave, masternya 1. STM32 itu masternya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membongkar smart vlog dari Bardi, isinya apa aja, terus cara kerjanya sebagian saya sudah sebutkan. Dan kalau ada kerusakan, kalau kayak gini, kalau menurut saya biasanya agak susah rusaknya, kecuali bagian motor mungkin. Itu pun kalau kita salah memberi tegangan inputnya, umpamanya baterainya diberi power supply biasa dari luar, diberi lebih dari 6 volt, itu pasti rusak. Tapi kalau mengikuti aturan di sini menggunakan baterai A2 4 buah, pastinya aman. Selama baterainya ketika sudah habis, kita harus cepat-cepat melepasnya supaya tidak merusak controller. Biasanya kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.